سبيل الدموع سبيل مريح. Baik, waktu masih ada ya? Hah? Sampai jam berapa nih? Saya lihat waktu Jakarta loh ini, jam 8 sekarang. Baik, ada beberapa kejadian luar biasa di Badar teman-teman sekalian. Beberapa kejadian besar di Badar. Sebelum terjadi peperangan kita bicarain, sebelum terjadi peperangan. Yang pertama, kisah sahabat yang mencium perut Nabi SAW. Saya tulis judulnya begitu. Pada saat selesai berdoa, sholat dan doa, Nabi SAW keluar dan mengatur saf sahabat. Nabi SAW tidak membagi-bagi pasukan, tapi menyatukan mereka dalam satu tempat. Nabi nggak bagi-bagi sisi kanan, sisi kiri, tengah, belakang, enggak. Pasukan sedikit, 313 orang. Bahkan yang ikut cuma 312, Abu Bakar mendampingi Nabi SAW. Pasukan disatukan di satu tempat. Terdapat sebuah kejadian kecil, waktu Nabi SAW sedang mengatur saf dengan tongkat beliau, ada seorang dari Ansar yang kebetulan sangat gemuk, sampai waktu berdiri tubuhnya keluar dari saf. Maka Nabi SAW memerintahkan dia, mundurlah agar lebih rapi safnya gitu kan, sambil menekan ujung tongkat beliau ke perutnya sahabat itu. Mundur kamu gitu ya. Lalu waktu itu tiba-tiba sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, Anda telah menyakitiku, maka aku ingin menuntut kisos. Minta kisos dari Nabi. Anda tusuk saya juga tusuk ya Rasulullah. Gitulah mintanya. Ini medan perang dan ini sahabat. Sahabat yang lain semua dengar, langsung menghardik. Ada apa dengan kau? Ini Rasulullah. Orang ini tetap saya berkata, ya Rasulullah, hakku. Aku harus minta kisos. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah. Nabi itu berikan perut, kasih tongkat, ini perut saya. Kata dia, ya Rasulullah, tadi waktu Anda sentuhkan, baju saya sempat terbuka sedikit. Maka kena dengan tongkat Anda kulit saya. Saya juga mau begitu ya Rasulullah. Maka yang terjadi, Nabi SAW bukain sedikit baju. Waktu terbuka ternyata orang ini datang langsung memeluk perut Nabi SAW lalu menciumnya, gitu kan? Lalu kemudian Nabi SAW menanyakan, kenapa kau lakukan itu? Dia bilang, ya Rasulullah, sekarang musuh depan mata, jelas-jelas ini antara mati atau hidup. Saya ingin sebelum saya mati yang terakhir tersentuh dengan kulit saya adalah kulit Anda. Ini kejadian unik yang luar biasa. Maka Nabi SAW pun tersenyum. Tapi ini tentu satu orang, nggak mungkin orang semua buat itu ya. Pada saat itu teman-teman sekalian terjadi hal yang lain sebelum peperangan, namanya mubarazah, perang tanding. Orang-orang Arab dulu punya tradisi, sebelum perang yang besar, mereka perang tanding, keluar jagoannya sana, jagoannya sini, saling duel gitu kan. Itu untuk memotivasi pasukan, siapa yang kuat nih. Peperangan diawali dengan mubarazah atau perang tanding secara individu, dan awal yang keluar dari pasukan Quraisy adalah Aswad bin Abi Aswad. Ini orang yang pertama keluar dari Quraisy, Aswad bin Abi Aswad. Ini gampang dihafal namanya. Hitam, anaknya hitam gitu ya. Ia maju depan pasukan muslimin dan bersumpah kalau ia tidak akan kembali ke pasukannya sampai ia meminum dari sumur muslimin. Kan air lagi habis. Demi Allah saya pasti akan memenangi kalian. Saya akan minum dari sumur kalian. Seperti itulah. Saat itu dari pasukan muslimin keluar Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, terkenal orang sangat luar biasa, ahli perang. Lalu terjadi duel yang sangat sengit hingga akhirnya Hamzah berhasil menebas salah satu kaki Aswad dan mengucurkan darah yang sangat banyak. Saat Aswad sudah enggak berdaya lagi, ia terus berusaha merangkak sampai ke sumur muslimin. Dia merangkak, darahnya terus menetes. Hamzah ikuti dari belakang. Pasukan Quraisy melihat dia mau menjalankan sumpahnya, datang sampai minum dari situ. Dia berusaha mau minum terus mati, enggak sempat minum gitu kan, terbunuh dia akhirnya. Dan ini termasuk Aswad adalah korban pertama di perang Badar. Artinya orang pertama yang didaftar masuk neraka di perang Badar. Lalu keluar 3 orang sekaligus dari Quraisy. Utbah bin Rabi'ah, yang pertama ini tokoh Quraisy. Al-Walid bin Utbah, anaknya Utbah. Jadi Utbah keluar, anaknya juga keluar. Utbah bin Rabi'ah keluar. Al-Walid bin Utbah, anaknya dia keluar. Dengan Syaibah bin Rabi'ah, saudaranya Utbah. Jadi ini adik kakak dengan anaknya, keluar 3 orang menantang muslimin. Siapa yang mau tanding? Pada saat itu keluar dari muslimin 3 orang dari Ansar. Yang uniknya yang keluar ini 2 orang anak muda, 15 sama 16 tahun. Mu'adz bin Afra dan Auf bin Afra. Ini punya kisah yang unik, nanti kita belajar di perang Badar. Luar biasa 2 orang ini. Keluar
dan didampingi oleh sahabat Nabi yang mulia yang mati syahid di perang Mu'tah, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu ajma'in. Utbah berkata pada mereka, jadi waktu itu kan kalau orang perang teman-teman, matanya saja yang kelihatan, biasanya orang tutup semua kan, maka Utbah, Syaibah ini tidak tertutup semua, tidak kelihatan. Tapi sahabat-sahabat Nabi ini 3 orang ini terbuka mukanya, tapi mereka nggak kenal, ini bukan orang Mekah nih. Ditanya, siapa kalian ini? Maka masing-masing menyebutkan nama-namanya dan nasabnya. Kata Utbah, sungguh kalian dari turunan terhormat, kami pernah dengar ini dari orang Madinah, tapi kami ingin berhadapan dengan anak-anak suku kami sendiri dari Quraisy. Lalu Utbah berkata, wahai Muhammad, ya, Utbah ini orang kafir mengatakan, wahai Muhammad, kami ingin berhadapan dengan anak-anak kaum kami sendiri, keluarkanlah yang sepadan dengan kami dari sisi jalur nasab dan punya keterampilan perang. Sombong mereka mengatakan itu. Maka Nabi SAW lalu berkata, berdirilah wahai Ubaidah. Ubaidah ini adalah sepupu Nabi SAW. Berdirilah wahai Hamzah, berdirilah wahai Ali. Nabi SAW pilih dari kerabatnya semua. Berdiri kalian ketiga, hadapin itu. Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib, ya. Jadi ini cucunya Abdul Muttalib, jadi sepupu Nabi SAW. Karena Harith anak pertamanya Abdul Muttalib, anaknya Harith namanya Ubaidah masuk Islam. Jadi ini sepupu Nabi SAW. Harith dengan Abdullah saudara, gitu kan. Kemudian Hamzah, Hamzah bin Abdul Muttalib kita tahu paman Nabi SAW, dan Adi bin Abi Thalib misalnya Nabi SAW. Abdul Muttalib adalah paman Nabi SAW. Nabi SAW memilih yang terbaik dari jalur nasab, sepadan dengan mereka, dan juga pasti Utbah tidak akan nolak karena ini dari kerabat Nabi SAW. Utbah lalu berkata, siapa kalian? Maka ketiga sahabat tersebut memperkenalkan diri masing-masing. Kebetulan ketiga sahabat ini memang dipilih Nabi SAW selain dari orang Quraisy, juga mereka pakai baju perang. Ali bin Abi Thalib, Hamzah dan Ubaidah ini pakai baju perang dan tinggal matanya yang kelihatan. Jadi Utbah nggak kenal nih. Siapa kalian? Tiga-tiganya perkenalkan diri. Lalu pada saat itu tiga-tiganya atau Utbah mengatakan, kalian pantas menghadapan dengan kami. Lalu yang pertama maju Utbah melawan Ubaidah, sepupu Nabi SAW, anaknya Harith tadi. Hamzah melawan Syaibah dan Ali melawan Al-Walid. Ali bin Abi Thalib hanya dengan beberapa gerakan saja berhasil membunuh Al-Walid, mati. Berapa gerakan dikalahkan. Ali sangat mahir, luar biasa. Begitu juga Hamzah menyusul membunuh Syaibah dengan sangat cepat. Tertinggal sekarang Ubaidah dengan Utbah. Utbah memang kuat, Ubaidah masih muda. Tidak ada duel satu sama yang lain hingga keduanya jatuh, sempat terjatuh, gitu kan? Sama saling mukul, kemudian jatuh dua-duanya. Tapi dua-duanya belum mati, ya. Dan sempat pada saat itu Utbah terkena sabetan pedang Ubaidah pada saat jatuh, dan Ubaidah sempat menangkis, terpukul saja di perisainya, tapi si Utbah kena pedang dan akhirnya berdarah, jatuh, kakinya luka. Maka Hamzah dan Ali mendekati Utbah lalu membunuhnya, dan mereka berdua memikul Ubadah ke pasukan muslimin. Dan selang beberapa waktu pada saat itu, karena ada pukulan Utbah yang keras walaupun tertangkis di perisai, rupanya terpukul ke dadanya Ubaidah, dan Ubaidah pun mati syahid, dan dia termasuk orang yang mati syahid di dalam perang Badar yang pertama. Quraisy melihat hal tersebut tidak mau lagi tanding. Tiga-tiga tokohnya mati semua dengan sekejap. Mereka terpukul dengan itu. Lalu mereka siap-siap untuk menyerang. Melihat kejadian tersebut, Nabi SAW lalu memerintahkan suatu perintah yang pada saat itu sangat aneh bagi mereka dan unik dalam strategi perang. Nabi SAW memerintahkan pada saat itu agar seluruh pasukan muslimin duduk ke tanah. Unta-unta kuda yang ada tadi 68 ekor unta dan 2 ekor kuda disingkirkan semua ke belakang. Jadi cuma pasukan manusia saja, dan mereka suruh duduk. Ini orang-orang Quraisy bingung, tidak pernah lihat seperti ini. Mereka biasanya teman-teman sekalian, cara orang Arab dulu kalau berperang, mereka menyerang nih, menyerang. Yang musuh itu punya kewajiban bertahan, tangkis serangan itu. Habis itu mereka kembali, mereka lagi yang bertahan, ini lagi yang menyerang. Cuma begitu cara perangnya, cara dulu begitu. Maka mereka bingung, ini strategi apa nih? Kenapa kok dulu di bawah gitu? Bagaimana cara diserangnya? Dan Quraisy pada saat itu sempat bingung, dan ini apa ini, strategi apa? Nabi SAW bersabda, biarkan mereka menyerang lebih dulu, bila kalian didekati maka lawanlah mereka. Bila kalian diserang dengan anak panah maka berlindunglah di belakang perisai-perisai kalian. Begitu saja, ya. Dan baju-baju besi kalian. Quraisy lalu tiba-tiba menyerang dengan berjalan perlahan mendekati pasukan muslimin dan memperbanyak serangan dengan anak panah. Tapi pada saat itu muslimin berusaha menahan, ya, anak-anak panah mereka kena perisai-perisai sampai mereka sudah dekat. Waktu mereka sudah mau tebasin pedangnya, maka pasukan muslimin baru menyerang. Dan ternyata dengan cara seperti ini, itu ada dua manfaat kata para ulama sejarah. Yang pertama, muslimin dengan duduk rasa takutnya kurang.
Beda dengan kalau berdiri. Mereka duduk gitu kan. Kemudian yang kedua, mereka pada saat menangkis serangan-serangan musuh itu akan memberikan motivasi ke mereka, ternyata kita tidak terbunuh nih. Dan dari sekian banyak 300 orang pasukan yang kena pada saat itu mati cuma 1 orang, sementara pasukan Quraisy banyak yang terbunuh. Yang terbunuh adalah Ubaidah. Ini adalah salah satu budak Umar bin Khattab yang terkena panahnya Quraisy. Ada kisah yang lain teman-teman, kisah Harithah bin Suraqah radhiyallahu anhu. Ada sebuah anak panah yang tidak jelas dari mana arahnya di pasukan muslimin, karena pada saat Quraisy lempar panah, ada juga di antara muslimin dari belakang lempar panah. Ada satu orang namanya Harithah bin Suraqah, ini kena panah dan tidak jelas orang ini mati di kena panahnya orang Islam atau panahnya orang Quraisy. Dan ini perlu teman-teman kita ketahui. Saya jelaskan saja karena ini terjadi pada saat itu. Setelah perang Badar, ibunya Harithah datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, dalam hadis Bukhari, Anda sudah tahu bagaimana Harithah punya kedudukan di sisi saya. Saya dengar informasi dia terbunuh di Badar waktu Nabi sudah pulang dari Badar, sudah menang. Maka beritahukan kepada saya, di mana Harithah? Mati syahid kah, masuk surga, atau dia sekarang tidak jelas kena panahnya muslim, mungkin dia masuk neraka. Kata Nabi SAW, wahai ibunya Harithah, sungguh kau telah kehilangan informasi. Anakmu Harithah mati syahid dan sekarang dia berada di surga Firdaus yang tertinggi. Kisah yang lain kisah Umair bin Hammam radhiyallahu anhu bin Hubab ya. Saat pasukan Quraisy mulai menyerang, Nabi SAW memerintahkan sahabat. Jadi waktu sudah menyerang, mereka diserang oleh muslimin, mereka mundur. Atur lagi strategi mau menyerang muslimin. Waktu mau menyerang yang kedua kali, Nabi SAW kembali mau mengatur pasukan. Jadi begitu zaman dulu mereka masih bisa mengatur strategi perang, diatur perang. Lalu Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk menyerang pada saat itu terlebih dahulu. Maka para sahabat berusaha menyerang pada saat itu. Dan Nabi SAW kembali ke kemah untuk sholat dan berdoa untuk menang kaum muslimin. Dan beliau bersabda pada saat itu ya, waktu pasukan sudah mau disuruh menyerang, kata beliau, sekarang kalian yang serang lebih dulu. Jangan tunggu lagi dengan duduk, ini serangan yang kedua. Tapi ingatlah, ada pesan penting, ada wahyu datang. Dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW, demi Allah, tidak seorang pun dari kalian terbunuh di sini dalam peperangan ini. Sekarang kalian nyerang nih, terbunuh, kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Umair bin Hammam radhiyallahu anhu berkata, lagi pegang kurma berapa butir, dia mengatakan, bakhin ya Rasulullah, indah sekali nih ya Rasulullah, indah sekali, ulangi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi Allah, wahai Umair, disebut namanya dia, tidak seorang pun dari kalian terbunuh dalam peperangan ini kecuali ia pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umair bilang lagi, bakhin ya Rasulullah, indah sekali ini. Orang Arab bisa mengatakan kalau ini tuh bakhin gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa engkau katakan itu? Kata Umair, ya Rasulullah, aku hanya tinggal menghadapi orang-orang ini, Quraisy, dan aku terbunuh ditusuk oleh mereka, lalu masuk surga seluas langit dan bumi. Kata Nabi SAW, iya. Kata Umair, itulah sebabnya saya mengatakan bakhin ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, siap-siap, takbir, seranglah. Begitu Nabi SAW takbir, sahabat takbir, serang. Umair ini pegang ada kurma 2 butir di tangannya. Pasukan lagi menyerang. Dia bilang di dalam riwayat Bukhari, demi Allah, bila aku harus menunggu menghabiskan kurma ini masih lama. Innalah hayatun tawila. Dilempar butiran tersebut lalu dia masuk menyerang sampai dia terbunuh mati syahid. Kemudian ada kisah yang lain teman-teman sekalian. Waktu itu terjadi peperangan kecamuk, turunnya malaikat. Nabi SAW lalu kembali ke kemah dan peperangan pun berkecamuk. Sementara Nabi SAW berdoa, tiba-tiba saja beliau ngantuk, berat dan tertidur sekejap. Itu sekejap ya. Abu Bakar melihat Nabi SAW lagi peperangan kecamuk ini. Nabi tadinya serius melihat. Dan pada saat itu tiba-tiba beliau terkaget. Baru beberapa detik kalau kita sekarang terbangun. Lalu beliau tersenyum. Dan Abu Bakar pun bertanya, wahai Rasulullah, kenapa anda tersenyum? Kata Nabi SAW, bergembiralah wahai Abu Bakar. Abu Bakar berkata, apa berita gembira itu ya Rasulullah? Abu Bakar bertanya, apa berita gembira itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ini Jibril telah datang dengan menunggangi kuda putih dan bersamanya 1000 malaikat. Quraisy jumlahnya 1000 kurang ya. Sekarang malaikat datang, kalau malaikat saja lawan sudah cukup gitu kan.
Belum pernah teman-teman sekalian kata ahli sejarah, malaikat terlibat dalam peperangan kecuali perang Badar. Ini pendapat yang paling kuat. Peperangan yang lainnya Allah SWT tidak turunkan lagi bantuan malaikat. Tapi mereka hadir menyaksikan iya. Tapi ikut berperang tidak pernah kecuali di Badar. Nabi SAW lalu keluar dari kemahnya, kemudian beliau menggenggam tanah dan melempar tanah tersebut ke arah Quraisy. Sambil beliau bersabda, sungguh terhina wajah-wajah kalian. Beberapa sahabat yang pada saat itu di perang Badar masih dalam keadaan kafir berkata, demi Allah, waktu Nabi SAW melempar tanah itu kami menyaksikannya. Dari pasukan kafir kami menyaksikan. Mereka masih kafir, nanti masuk Islam. Dan tidak seorang pun di antara kami kecuali kena matanya debu itu. Lemparan pasir, padahal cuma segenggam ya. Ratusan orang ini semuanya kena dengan itu. Pelemparan tanah tersebut Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kembali surah Al-Anfal ayat 17 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Maka yang sebenarnya adalah bukan kamu yang membunuh mereka hai Muhammad. Bukan pasukan yang membunuh orang-orang Quraisy, akan tapi Allah lah yang telah membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar pada saat kau sedang melempar, tapi Allah lah yang telah melempar tanah itu sehingga menyebar ke mata pasukan Quraisy. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang sempurna. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu ayat 17. Ayat 18-nya, itulah karunia Allah yang dilimpahkan kepada kalian dan sungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan teman-teman sekalian tentang kejadian ini dalam surah Al-Anfal ayat 9 dan ayat 10 ya. A'udzu billahi minasyaitonir tentang kedatangan malaikat yang 1000 itu ya. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Ingatlah ketika kamu memohon hai Muhammad kepada Tuhanmu pertolongan, lalu Allah perkenankan bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu hai Muhammad dan pasukanmu 1000 malaikat yang turun atau datang berturut-turut, maksudnya bersamaan. Yang ayat 10-nya, dan Allah tidak menjadikan mengirim bala bantuan tersebut melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita masuk ke yang lain teman-teman, kisah Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Ini kalau kita mau ikutin sampai subuh loh, nggak selesai. Ini panjang kisahnya. Nabi SAW memerintahkan agar muslimin tidak membunuh Abul Bukhturi karena ia yang telah membatalkan pemboikotan terhadap Nabi SAW dan Bani Hashim juga Bani Muttalib. Masih ingat Abul Bukhturi? Dia salah satu dari sekian orang, 6-7 orang yang berkumpul untuk merobek ya surat yang ditulis oleh orang-orang Quraisy untuk memboikot Nabi SAW. Abu Bukhturi punya jasa. Hadir di perang Badar, Nabi SAW mengatakan jangan bunuh Abul Bukhturi. Kalau temui dia hindari saja, jangan ada yang membunuhnya. Pada saat itu juga Nabi SAW melarang untuk membunuh siapapun dari Bani Hashim karena mereka ikut berperang terpaksa. Terlebih lagi Bani Hashim sudah banyak yang pulang. Tinggal dari Bani Hashim beberapa orang, diantaranya Abbas. Maka kata Nabi SAW, terutama Abbas pamanku jangan ada yang bunuh, karena dia keluar membenci, tidak suka. Nabi SAW tidak larang kalau ada di antara muslimin mungkin yang menyerang Abu Lahab, paman Nabi, tapi kafir memang. Abbas tidak berbeda, membenci itu, tidak suka, tapi dia terpaksa. Salah seorang dari sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu sempat marah dengan Quraisy karena beberapa kerabatnya telah terbunuh di peperangan itu, di perang Badar. Dia bilang, apakah kami melihat mereka Quraisy membunuh sanak kerabat kami dan kami akan membiarkan mereka? Demi Allah, bila aku ketemu dengan Abbas pasti aku akan hantamkan pedangku ini ke wajahnya. Jadi ternyata Nabi SAW larang, tidak boleh kan? Tapi dia emosi, dia bilang kalimat itu. Sahabat ini mulia, Hudzaifah bin Yaman terkenal, orang yang sangat mulia. Tapi pada saat itu dia tidak tahu kenapa dia ucapkan kalimat itu. Dengan jengkelnya di medan perang, kok bisa Abbas dilolosin? Kalau Abbas ketemu saya akan bunuh, gitu kan? Nabi SAW saat mendengar perkataan Hudzaifah berkata kepada Umar bin Khattab, sedang berada di samping Nabi SAW, wahai Umar, apakah engkau akan membiarkan paman nabimu dibunuh? Umar langsung angkat pedangnya mengatakan, ya Rasulullah,
Gampang, izinkan saya tebas lehernya Hudzaifah. Selesai, saya bunuh. Hudzaifah sudah jadi munafik. Anda larang bunuh, dia bilang bunuh, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, jangan, biarkan saja dia. Hudzaifah berkata setelah selesai peperangan, sungguh aku tidak tahu kenapa aku mengucapkan kalimat tersebut, dan masih saja kalimat tersebut membebaniku selama aku hidup, dan tidak akan terbayar kecuali aku mati syahid. Akhirnya Hudzaifah bin Yaman terbunuh mati syahid di Yamamah ketika melawan Musailamah al-Kadzdzab. Ketika peperangan sedang berkecamuk, teman-teman sekalian, Abu al-Bukhturi dengan salah satu temannya sempat dilihat oleh beberapa sahabat, dan salah satu dari sahabat yang bernama Mujadzir radhiyallahu anhu. Mujadzir ini, teman-teman sekalian, berkata pada Abu Bukhturi, sesungguhnya Nabi kami telah melarang kami membunuhmu. Abu al-Bukhturi bilang, bagaimana dengan sahabatku ini? Ada teman di sebelahnya. Kata para sahabat, kami tidak dilarang membunuhnya, ya, cuma kamu saja sendiri. Abu Bukhturi bilang, aku tidak akan membiarkan sahabatku kalian bunuh. Mujadzir lalu berusaha menyerang sahabat Abu Bukhturi, tapi Abu Bukhturi terus menghalangi, dan akhirnya Mujadzir, ya, tidak sengaja mengayunkan pedangnya, dan akhirnya Abu Bukhturi menyerang Mujadzir dengan pedang. Pada saat diserang, dia menangkis, kemudian dia menyerang tidak sengaja kepada Abu Bukhturi, dan Abu Bukhturi akhirnya terbunuh. Pada saat itu Nabi SAW sudah dipesan, jangan bunuh Abu Bukhturi, apapun alasannya, hindari. Tidak usah mau bunuh temannya, sama temannya pun ditinggalkan. Mestinya begitu perintah Nabi SAW. Mujadzir segera menghadap diri kepada Nabi SAW dan berkata, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mau membunuhnya, tapi ia terus menyerangku hingga aku harus membela diri, dan akhirnya membunuhnya. Terus saja Mujadzir meminta ridho Nabi SAW sampai Nabi SAW memaafkannya. Dan kita renung di sini, teman-teman, bagaimana para sahabat sangat menjaga perintah dan juga larangan Nabi SAW. Lanjut lagi nggak ini? Subuh loh ini. Kisah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Salah satu prajurit Quraisy yang terkenal dan sangat kuat namanya Ibnu Dzatu Kabsh. Ibnu Dzatu Kabsh ini, teman-teman sekalian, disebutkan dalam riwayat badannya besar, kekar, kudanya juga besar, dari kepalanya sampai kaki kudanya semua besi. Orang ini luar biasa, Ibnu Dzatu Kabsh, dan dia satu-satunya pasukan Quraisy yang punya pegangan pedangnya besi sepanjang lengannya, kemudian di ujung itu pedang lagi sepanjang 2 kali lengannya. Jadi besar sekali, gitu kan? Dan dia mengganggu muslimin pada saat itu. Tebas sana, tebas sini, jarak jauh dia sudah kenakin orang semuanya. Jadi banyak luka di antara muslimin dan banyak jadi korban. Salah satu sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, pergi ke kemah mengatakan, ya Rasulullah, Ibnu Dzatu Kabsh menyusahkan kami nih. Luka sana, luka sini, banyak korban. Dan dia berusaha menembus, ingin sampai ke kemah Nabi SAW. Maka Nabi SAW panggil Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ini terkenal dengan sepupu Nabi, ya. Ibunya adalah Sofia, tante Nabi SAW. Pada saat itu tergolong prajurit muslim pilihan yang memiliki kelihan dan dalam berperang, dan juga berkata, ya, dan Nabi SAW berkata padanya, selesaikan urusan kami wahai Zubair. Dan ini termasuk strategi perang, teman-teman sekalian, berikan semua pekerjaan pada ahlinya. Jangan semua orang ditugaskan tugas yang sama, tidak. Ada yang ahli perang tanding, ya dia maju. Ada yang ahli strategi memanah, ya di tempat panah, ya. Ada yang menunggang kuda, dia harus masing-masing pada tempatnya. Di sini Nabi SAW tidak pilih sembarangan sahabat, dipilih Zubair. Zubair memang jeli. Di antara kejelian Zubair, dia sangat cepat menebaskan pedang dan sangat jeli pada saat melemparkan tombak. Kalau sasarannya di titik A, di titik itu kena. Jadi tepat sekali orangnya. Zubair berkata, aku pun lalu mendekati Ibnu Kabsh, mencari mana ini, poinnya di mana nih supaya dia bisa kena gitu. Maka keliling, dia bilang, saya kelilingi Ibnu Kabsh dan saya tidak temukan celah. Matanya saja semua besi. Di tombak pun bisa tombaknya terpental. Karena zaman dulu mereka meletakkan di bawah besi itu ada semacam kalau kita karet sekarang, tapi dari kulit hewan, sehingga kulit baru baju besi, jadi nggak bisa mental gitu kan. Maka kata Zubair radhiyallahu anhu, pada saat aku sedang berhadapan dengannya, aku melihat celah itu hanya 2 matanya dan diantaranya. Maka aku pun berdiri di atas kudaku, lalu aku melempar tombak sehingga menembus di antara 2 matanya dan tembus di kepalanya bagian belakang. Matilah Ibnu Abu Kabsh, dan pada saat dia mati, pada saat itu pasukan Quraisy sempat terpukul karena ini orang terkuatnya. Dan bagaimana Zubair naik di atas kuda kan kelihatan, orang-orang pada lihat, dan dia melempar dengan sangat jeli sehingga menembus di antara 2 matanya. Artinya kalau kena